Selamat datang, salam pembelajar. Kali ini kita akan belajar tentang Power BI. Jadi ada yang Power BI itu sifatnya atau bisa di download dan itu sifatnya bisa diinstal di desktop, atau juga kalau kita mau menggunakan online juga bisa. Tapi memang untuk versi trialnya kalau tidak salah hanya disediakan sampai 5 visualisasi yang bisa kita buat. Nah, selebihnya memang harus berbayar. Nah, ini kita bisa download untuk yang menggunakan desktop. Desktop ini free, bisa kita gunakan kapan saja, tapi memang kelemahannya dia harus kita download di laptop kita. Tidak terlalu besar juga yang dibutuhkan. Ya, ini manfaat dari Power BI yang memudahkan dan sudah banyak digunakan oleh berbagai private sector maupun lembaga-lembaga pemerintah yang ada di dunia. Jadi memang sangat banyak sekali pengguna dari Power BI, karena untuk bisnis intelijen yang paling bisa dan mudah familiar bisa kita buat adalah Power BI. Kenapa? Karena Power BI ini relatif menunya itu sama dengan yang ada di Office. Nah, ini banyak sekali produk wilayah desktop, pro, premium dan lain sebagainya. Harganya juga ada. Untuk yang pro itu $10 per user per month. Untuk premium ada 20. Ada untuk kalau per capacity, kalau dibutuhkan sangat banyak sekali datanya, ada sampai 4000 sekian untuk capacity per month-nya. Jadi memang sangat banyak sekali dan sangat mudah penggunaan Power BI ini, karena menu-menunya itu icon-iconnya, button-buttonnya itu relatif sama dengan Microsoft Excel misalkan. Jadi kita akan sangat familiar yang terbiasa menggunakan produk-produk dari Microsoft. Nah, ini tinggal kita download saja kalau kita mau memilih penggunaan Power BI yang versi desktop. Kita bisa klik Power BI desktop, kemudian kita download. Ini tinggal kita ikuti saja tahapan-tahapannya untuk melakukan download. Kebetulan di laptop ini sudah kita download, jadi kita tidak perlu lagi mendownload, dan setiap berapa periode itu akan ada informasi update feature yang terbaru dari Power BI. Ini sangat menarik karena visualisasinya itu bisa sangat dinamis dan sangat bagus sekali kalau kita gunakan Power BI yang kita update secara rutin. Nah, ini kita coba, kita login, kita masuk ke Microsoft Power BI yang versi desktop. Nah, ini ada info untuk diminta update. Nah, kemudian tidak saya update. Contoh ini sudah kita buat, kita gunakan data untuk tahun 2022, yaitu terkait dengan indeks minat baca di salah satu kabupaten di Pulau Jawa. Nah, ini datanya adalah data real yang kita gunakan, yang sudah kita jadikan sebagai contoh untuk kita membuat. Nah, tinggal kita klik. Jangan lupa untuk data kita bisa entry di Power BI secara langsung atau kita masukkan di Excel. Nanti tinggal dikoneksi saja, misalkan di get data itu nanti bisa dipilih dari Microsoft Excel atau juga versi yang lain, mau versi Johnson misalkan atau mau versi CSV dan lain sebagainya, itu ada. Nah, ini di halaman pertama kita lihat untuk di kecamatannya. Ini tadi yang saya sampaikan, ada pilihan-pilihan sumber data yang bisa kita gunakan. Kalau datanya sangat banyak bisa pakai SQL Server, misalkan dari data web juga bisa sifatnya dinamis. Tinggal kita harus punya API dari si website tersebut untuk kita bisa gunakan. Ini tinggal kita blank page untuk menambahkan page-nya, atau kita bisa menambahkan halaman baru di Power BI yang sudah kita buat. Itu ada pilihan button yang untuk memudahkan membuat warna kita. Kita juga bisa insert juga
foto gambar dari misalkan Pemda tertentu atau pemerintah daerah tertentu. Ini ada juga menu modeling, itu ada new column kalau kita mau tambahkan, kemudian view-nya kita bisa pilih mana yang mau kita pilih, kemudian ada juga menu filtering data, ada synchronize untuk slicer. Nah, ini apa synchronize slicer? Nah, di video berikutnya nanti kita akan coba tunjukkan bagaimana powerfulnya atau manfaatnya dari synchronize slicer itu. Nah, di help itu banyak sekali, ada blog yang kita bisa baca, ada di community, sangat banyak sekali info di community yang bisa kita akses terkait dengan mungkin ada kendala yang kita hadapi. Nah, kalau kita ada masalah kita bisa lihat, kita bisa baca di Power BI blognya juga bisa. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita temui permasalahan yang sama saat kita mendevelop Power BI. Nah, selanjutnya di sini kita bisa juga mempelajari terkait dengan komunitas-komunitas yang ada di Power BI. Pertanyaannya juga sudah ada, sudah di filter, sudah ada di cluster, tinggal kita pilih saja pertanyaan yang sesuai dengan kita, yang menjadi kendala kita. Jangan banyak sekali yang post sampai 1 juta post itu kan, jadi betul-betul dinamis community-nya, baik itu yang ada di Twitter misalkan juga banyak sekali, di Telegram juga banyak sekali yang kita bisa ikuti untuk kita mempelajari menu-menunya. Selanjutnya kita juga bisa lihat itu kan beberapa hal terkait dengan menu yang sudah kita buat. Nah, ini tinggal kita insert saja, itu ada clear selection, itu kalau kita pilih salah satu kecamatan maka semua data akan berubah. Misalkan IMB tahun 2021 itu 81,59, tahun 2002 nya ternyata nilainya turun jadi 75,45. Nah, nanti dengan Power BI ini kita bisa tahu turunnya ini di mana, di dimensi apa, di pertanyaan atau di indikator yang mana, sehingga memudahkan kita untuk melakukan intervensi program. Kita bisa membuat kegiatan di lokus yang tepat, di kecamatan tertentu kita bisa fokuskan. Nah, itu juga sudah ada slicernya juga itu, sehingga kita bisa melakukan juga zoom in zoom out untuk jawaban-jawaban dari yang sudah ada. Nah, ini contoh yang sudah kita buat dan sangat mudah sekali. Kita tinggal taruh saja kursor kita kepada diagram batang, maka akan muncul keterangannya. Nah, dimensinya juga bisa langsung keluar semua. Ini secara otomatis bisa kita keluarkan, kita bisa visualisasikan ada dimensi alternatif, budaya, akses, dan kecakapan untuk Kecamatan Barat. Nah, bisa langsung keluar semua. Kita bisa bandingkan tahun 2021 dengan 2022 yang turun di dimensi yang mana. Nah, ini menjadi hal yang menarik sebenarnya untuk kita bisa lebih menganalisa kendala-kendala ataupun capaian-capaian pada tahun berjalan ini, di dimensi mana yang masih turun atau dimensi mana yang masih perlu banyak perbaikan dan dimensi mana yang kita harus pertahankan. Nah, ini contoh di tahun 2022 warna biru nilainya 73, tahun 2021 nilainya 79, indeks minat baca di Kecamatan Barat. Nah, kalau kita lihat rata-ratanya, kalau kita mau bandingkan 2 tahun ini, nah, kita bisa lihat untuk akses warna biru, oh ternyata 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Untuk alternatif biru tua juga mengalami kenaikan, tapi yang warna yang lain, yang warna ungu, yaitu kecakapan kok mengalami penurunan. Nah, ini kita bisa gali, kita bisa cari informasinya. Demikian juga untuk kita bisa gunakan yaitu dari kecamatan-kecamatan yang lain, misalkan Kecamatan Bendo dan lain sebagainya. Jadi kalau kita clearkan, kita hilangkan, kita pegang atau kita klik tanda penghapus, maka keluar semua kecamatan. Wah, sangat menarik sekali data ini kalau kita analisa lebih mendalam. Nah,
Nah, ini datanya sangat banyak, tinggal kita pilih visualisasi seperti apa yang mau kita gunakan. Demikian salah satu contoh kita sudah belajar bersama cara menggunakan Power BI yang penggunaannya adalah menggunakan desktop, dan itu bisa kita gunakan secara gratis. Nah, ini sangat gratis yang bisa kita pelajari. Ke depan kita akan lebih mengeksplor lagi tentang Power BI. Ikuti terus channel ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam pembelajaran.